Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan kembali ya pembahasan mengenai pengembangan RPP. Nah, untuk poin nomor 6 yaitu materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan. Ini untuk materinya dalam RPP dapat ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Bisa dilihat di layar ya, contohnya seperti ini. Tetapi nanti di lampiran silahkan dilampirkan juga materi lebih lengkapnya lagi. Tetapi untuk dalam RPP-nya cukup dituliskan poin-poin seperti di dalam layar ini ya. Kemudian yang ketujuh adalah model metode pembelajaran. Nah, untuk model dan metode pembelajaran ini, penggunaan model pembelajarannya hendaknya dipertimbangkan dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi pembelajarannya ya. Misalnya untuk memperkuat pendekatan ilmiah atau saintifik, tematik terpadu, atau tematik antar mata pelajaran dan tematik dalam suatu mata pelajaran itu perlu diterapkan pembelajaran berbasis penelitian, misalnya model pembelajaran discovery atau inquiry. Kalau misalnya untuk mendorong kemampuan berpikir peserta didik abad 21, baik secara individual maupun kelompok, maka sangat disarankan menggunakan model pembelajaran berbasis pemecahan masalah atau problem-based learning. Nah, untuk menstimulan kemampuan keterampilan dan berkarya peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, maka pemilihan model pembelajaran ini berbasis proyek itu sangat tepat ya. Tentunya para guru ini harus memahami berbagai model pembelajaran lain yang dapat mengaktifkan pengalaman pembelajaran peserta didiknya. Jadi harus dilihat tujuannya itu mau yang mana gitu. Jadi nanti disesuaikan dengan materi pembelajarannya. Kemudian yang ke-8 yaitu media pembelajaran. Nah, untuk media pembelajaran ini merupakan alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Ini bisa berupa foto, misalnya gambar, peta, lukisan, audio visual. Kalau sekarang misalnya bisa pakai WhatsApp Group atau Google Classroom atau LMS, nah seperti itu. Kemudian yang poin 9 yaitu sumber belajar. Nah, sumber belajar ini dapat berupa buku cetak, buku elektronik, kemudian media yang berfungsi sebagai sumber belajar, peralatan lingkungan belajar yang relevan dengan materi pembelajarannya gitu. Nah, untuk poin yang ke-10 yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di sini kita harus memperhatikan lagi nih prinsip penyusunan RPP ya menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP gitu. Yang pertama nih kita harus lihat juga ya dari perbedaan individual peserta didik antara lain dari kemampuan awal misalnya, kemudian tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemudian kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik gitu. Jadi kita harus lihat bagaimana perbedaan-perbedaan individu itu dalam satu kelas tersebut. Yang kedua itu partisipasi aktif dari peserta didik gitu. Jadi peserta didiknya tuh harus aktif ya. Kemudian yang ketiga itu berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, kemudian motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Kemudian yang kelima, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Kemudian yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, kemudian materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar peserta didik tersebut. Kemudian yang ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Kemudian yang ke-8 yaitu penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi ketika pembelajaran itu berlangsung gitu. Jadi itu harus diperhatikan
untuk membuat langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Nah, kemudian terdapat juga nih beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, kegiatan pembelajaran itu memuat rangkaian kegiatan yang dilakukan guru agar peserta didiknya dapat melakukan kegiatan seperti yang dideskripsikan pada silabus ya. Kemudian yang kedua, guru itu perlu memperhatikan karakteristik dari peserta didiknya seperti gaya belajar, kemudian kemampuan prasyarat, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran perlu dirancang untuk melibatkan peserta didik secara aktif baik fisik maupun mental dalam keseluruhan proses belajar mengajar dan dalam konstruksi pengetahuan. Kemudian yang keempat, kegiatan pembelajaran perlu dirancang secara terstruktur dan sistematis dan mengarah pada pencapaian kompetensi dasar. Dan yang kelima, kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan itu diorganisasikan menjadi kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup. Jadi itu memang harus ada dalam kegiatan atau langkah-langkah pembelajarannya ya. Nah, di sini saya memberikan contoh ya. Jadi ini tidak harus seperti ini, tapi ini hanya salah satu contoh saja yang bisa digunakan dalam kegiatan pendahuluan. Ya, tadi kan dikatakan ada kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup ya. Nah, dalam video ini saya sampai kegiatan pendahuluan dulu nih. Nah, kegiatan pendahuluan ini terdiri dari 4, yaitu orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Nah, orientasi adalah kegiatan yang memusatkan perhatian peserta didik pada materi yang akan dipelajari. Contohnya, dalam pembelajaran ini kegiatan orientasinya seperti mengucapkan salam, berdoa, kemudian memeriksa kehadiran, atau bisa juga ditambah dengan memberikan ilustrasi, membacakan sekilas surat kabar terkini, atau menunjukkan gambar pada PowerPoint yang memang terkait dengan materi pembelajaran pada hari itu. Kemudian yang kedua adalah apersepsi, yaitu memberikan persepsi awal pada peserta didik mengenai yang akan dipelajari dengan cara mengaitkan materi pada pertemuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari pada hari tersebut. Nah, yang ketiga adalah motivasi ya. Motivasi adalah kegiatan mendorong peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, kegiatan ini memberikan gambaran dari manfaat apa sih yang didapat oleh peserta didik setelah mempelajari materi hari tersebut. Dan manfaat ini berguna bagi pengalaman peserta didik dan juga lingkungan dari peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu pemberian acuan. Nah, pemberian acuan itu ialah kegiatan memberikan gambaran materi yang akan dipelajari dan bagaimana pembelajaran akan dilakukan. Misalnya dengan memberikan garis besar pokok materi, kemudian pembagian kelompok, dan menjelaskan mekanisme kegiatan pembelajaran. Nah, itu merupakan tahapan-tahapan dalam kegiatan pendahuluan ya. Jadi bisa disesuaikan lagi nanti penulisannya seperti apa. Ini hanya contoh saja, salah satu contoh yang saya berikan. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.